Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita dapat rakitan PC yang cukup bagus ya spesifikasinya, menggunakan Ryzen 5 7500F dan juga motherboardnya ASRock B650M Pro RS. Ya, jadi ASRock ini salah satu motherboard B650M yang harganya terbaik dan juga fitur yang ditawarkan atau kelebihan yang ditawarin itu cukup baik gitu. Seperti contoh di NVMe-nya itu udah PCIe 5 gitu ya teman-teman. Dan juga ada M.2 Wi-Fi, bisa kita tambahkan slot Wi-Fi. Oke, ya itu teman-teman. Jadi VGA-nya menggunakan Sapphire atau Sapphire Pulse RX 7800 XT. Nanti akan saya lampirkan di layar total rincian perakitan PC-nya ya. Jadi untuk saat video ini di-shoot, VGA ini Sapphire Pulse RX 7800 XT itu kan harganya itu udah 9 jutaan ya teman-teman. Tapi karena kami masih stok lama, masih harga lama, jadi tetap kami hitung harga lama gitu. Jadi yang kami jual itu sekitar 8.600.000-an ya teman-teman untuk Sapphire RX 7800 XT-nya sendiri. Oke, jadi casingnya itu menggunakan Digital Alliance N30S V2 yang warna hitam. Nah, casing ini udah memiliki Type-C di depan. Nah, saya mau bahas lagi mengenai ASRock ya, ASRock B650M Pro RS. Dia di belakangnya sudah termasuk USB Type-C juga di I/O panelnya gitu. Dan juga dia support USB Type-C untuk ke front panel di casing. Jadi komplit lah gitu teman-teman. Spesifikasi yang ditawarkan itu sangat baik dengan harga yang cukup kompetitif gitu. Jadi ya terbaik lah buat ASRock. Jadi sebenarnya saya ceritakan pengalaman saya soal ASRock ini bukan dari ini pengalaman saya pribadi ya. Maksudnya itu pengalaman sebagai toko gitu. Kalau pengalaman pribadi ya saya itu Asus fanboy sebenarnya. Jadi semua motherboard saya itu rata-rata Asus dan juga beberapa VGA saya juga Asus VGA pribadi. Tapi sebagai Asus fanboy saya ngerasa ASRock itu salah satu brand yang cukup baik gitu. Dan harga yang ditawarkan juga sangat kompetitif gitu. Dan juga fitur-fitur yang ditawarkan juga sangat baik gitu teman-teman. Nah, sejauh ini juga kualitasnya ASRock juga nggak ada masalah sampai sekarang gitu. Ya nggak ada masalah berarti lah gitu. Ya kalau dari berapa banyak, 1, 2 rusak ya itu wajar lah, namanya elektronik kan. Di beberapa brand lain juga kemungkinan akan terjadi hal yang sama teman-teman. Oke, jadi kebetulan ini yang order semalam itu dengan Bang Raj ya. Oke, terima kasih banyak Bang Raj atas orderannya. Jadi semalam Bang Raj juga ada tanya ke kami mengenai power supply. Saya lampirkan di layar nanti. Sebenarnya power supply yang kita tawarkan itu udah saya atau kami sortir gitu. Sebagai contoh ya, kami sering menggunakan brand dari Cooler Master MWE Bronze V2 dan juga dari MSI A550BN atau A650BN yang bronze. Nah, dari dua brand ini, jadi kemarin Bang Raj itu nanya brand-brand yang lain gitu. Ya kebetulan kami kan kosong. Jadi sebenarnya kayak untuk Cooler Master MWE 650, sebenarnya Cooler Master ini salah satu brand terkenal udah lama lah gitu. Jadi kayak salah satu mbahnya komponen juga. Jadi sebenarnya Cooler Master itu bukan brand kaleng-kaleng sama sekali. Tapi ya karena mungkin teman-teman zaman sekarang jarang dengar brand Cooler Master ya mungkin agak inilah. Tapi sebenarnya coba teman-teman cek nanti di PSU tier list ya atau power supply tier list. Cooler Master itu salah satu brand power supply terbaik saat ini teman-teman. Jadi jangan khawatir lah gitu. Nah itu kemarin yang saya tawarkan itu yang 650 watt karena waktu itu spesifikasi VGA-nya masih pakai 4060 kalau nggak salah saya, RTX 4060. Nah, kenapa saya tawarin Cooler Master? Karena Cooler Master untuk colokan di 4+4-nya dia ada 2 ya, walaupun Daisy chain dia. Tapi kan untuk sebagian motherboard ada beberapa motherboard itu yang memiliki 2 colokan untuk prosesor itu 4+4 itu ada 2 gitu. Jadi Cooler Master termasuk oke karena dia punya 2 ininya lah. Jadi cocok gitu. Memang ada sebagian PSU contoh misalkan kayak MSI dia cuma punya 1. Jadi ada sebagian motherboard yang kalau kita colok nanti satu colokannya itu nggak tercolok gitu. Ya, tapi itu nggak ada masalah sih sebenarnya karena daya prosesornya juga nggak sebegitu tingginya karena ini kan Ryzen 5 7500F. Terus nah yang kedua Bang Raj ini nanya juga kalau kita pakai 750 watt. Nah, 750 watt saya tawarkan yang MSI yang A750BN yang sudah PCIe 5. Jadi kenapa saya tawarkan itu? Ya karena
fitur yang ditawarkan MSI dari A750 BN yang bronze ini udah support PCIe 5. Jadi kedepannya misalkan Bang Raj mau ngupgrade ke VGA yang lain atau ganti gitu ke VGA Nvidia mungkin yang pakai 12 PWR itu udah langsung support gitu, nggak perlu pakai adapter atau converter atau sejenisnya lah gitu ya teman-teman. Jadi itu, dan memang akhirnya Bang Raj ganti, maksudnya upgrade lagi VGA-nya ke Sapphire ini, Sapphire RX 7800 XT. Ya, hitungannya upgrade sih karena 7800 XT kan memang lebih tinggi dari itu gitu. Jadi begitu pakai 7800 XT, Bang Raj ini ya kita saranin untuk memakai PSU yang lebih tinggi lagi. Jadi kami kasih dengan PSU MSI MAG A850GL PCIe 5 gitu teman-teman. Jadi sebenarnya saya mau ceritain ketika kami mau nyetok barang, kami sebagai toko ya mau nyetok barang itu pasti kami pertimbangin banyak, baik dari sisi harga, dari sisi kualitas, dan juga dari sisi fitur yang ditawarkan gitu. Jadi kami nggak sembarang nawar, oh ini bagus, oh itu bagus, oh ini bagus, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa ngelihat atau ngecek track record kami dari dulu. Ya sejauh ini nggak, ya memang walaupun barang bagus itu tetap ada yang bermasalah ya, namanya elektronik kan ya teman-teman. Tapi nggak ada masalah berarti lah gitu. Jadi selama ini masalahnya juga bisa diatasi gitu. Oke teman-teman, jadi rakitan PC-nya ini sebentar lagi akan kami proses. Jadi terima kasih banyak Bang Raj atas orderannya. Jadi mohon ditunggu ya proses perakitannya. Oke teman-teman, jadi saat ini PC yang menggunakan Ryzen 5 7500F dan juga VGA-nya RX 7800 XT dari Sapphire atau Sapphire udah selesai ya teman-teman. Jadi kita akan coba beberapa game, termasuk salah satunya game terbaru yang keluar di PC itu Ghost of Tsushima. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa ngelihat di layar, nanti akan saya share di screen teman-teman CPU Z-nya. Jadi CPU-nya menggunakan Ryzen 5 7500F dan juga motherboard-nya itu ASRock B650M Pro RS DDR5 ya teman-teman. Dan juga RAM-nya ini total 32 GB. Ini karena DDR jadi double data rate ya. Jadi 3000 kali 2 jadi 6000 speednya. Nah, ini bisa kelihatan tim group slot 2 dan slot 4 udah terisi, jadi tinggal slot 1 dan 3 itu nggak terisi. Jadi buat teman-teman yang pakai AM5 untuk saat ini memang kalau untuk 4 DIMM RAM itu agak berat ya ketika mau booting. Jadi usahakan teman-teman kalau mau menggunakan AM5 untuk saat ini ya, saat video ini di shoot, gunakan 2 stick RAM aja ya teman-teman. Walaupun motherboardnya ada 4 slot RAM, tapi gunakan 2 aja. Karena nanti kalau pakai 4 di AM5 untuk saat ini bootingnya itu akan sangat susah ya teman-teman. Dan juga grafiknya ini bisa terlihat Sapphire atau Sapphire RX 7800 XT. Oke, kita langsung coba bermain game. Nggak game sejuta umat lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita pasang, jadi kebetulan bentar ya, kita add dulu. Ya kebetulan ASRock ini B650M Pro RS itu ada USB tipe C atau USB Type-C di back panelnya. Jadi kita bisa manfaatkan itu dengan transfer data yang sedikit lebih cepat daripada Type A ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saat ini kita akan mencoba game terbaru di PC ya teman-teman. Jadi sebenarnya game Ghost of Tsushima ini udah lama rilis lah gitu. Tapi kemarin waktu rilis itu cuma di PS, dan baru beberapa hari yang lalu ini udah mulai ada di PC ya teman-teman. Jadi kita bisa nikmatin kemampuan dari sebuah PC untuk game terbaru Ghost of Tsushima. Ya kalau di PS kan FPS yang kita dapetin paling cuma 30 kan itu. Oke, bentar ya, saya sambil hidupin ininya MSI Afterburner biar teman-teman bisa ngelihat nanti lebih lebih gede. Tuh bisa kelihatan lebih jelas ya teman-teman. Oke, jadi yang paling pertama setting yang kita gunakan itu dengan settingannya ini nanti very high semua ya teman-teman.
high, oke. Dan juga resolusinya itu, bentar ya. Yang pertama Full HD dulu. Jadi 1920 kali 1080. Jadi teman-teman pastiin ya kalau main game ini, apalagi kalau monitornya yang high refresh rate dan punya G-Sync atau FreeSync, pastiin V-Sync-nya kita matiin. Kalau nggak dia nanti akan ke-lock di 60 aja ya teman-teman. Oke, kita coba langsung continue. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat ya, FPS yang kita dapetin udah sangat-sangat playable, udah lebih pun malah, karena ini judulnya itu kan AAA, tapi FPS yang didapetin itu udah 120-an. Jadi prosesor Ryzen 5 7500F ini walaupun termasuk salah satu prosesor yang mid ya, tapi bisa disandingkan dengan salah satu VGA atau graphic card terbaik saat ini. Jadi bisa teman-teman ngelihat penggunaan GPU-nya itu udah 100% gitu. Tapi memang daya yang dihasilkan dari GPU ini cukup gede juga ya, sekitar 240-an watt untuk si VGA. Karena ya kalau orang udah ngerakit PC kan rata-rata udah nggak penting soal pemakaian listrik lagi. Oke teman-teman, jadi FPS yang dihasilkan lumayan tinggi, 120-an. Nah ini yang saya mau cerita. RAM-nya itu teman-teman bisa ngelihat, yang kepake udah 13 GB, padahal cuma untuk ngegame aja. Jadi sebenarnya PC itu kalau RAM cuma 16 GB, apalagi kalau sambil streaming ya, saya rasa sih nggak akan cukup gitu. Kalau bisa teman-teman pakai PC dengan RAM sekarang ini kalau bisa 32 GB. Oke, kita akan coba dengan resolusi yang lebih tinggi lagi. Di atasnya itu, bentar ya, agak kejauhan ini PC-nya, jadi nge-lag mouse-nya. Dengan resolusi 1440p. Tadi, oh ya, teknologi metode upscaling yang kita gunakan itu AMD FSR ya, karena ya ini Radeon memang VGA-nya AMD ya. Oke, walaupun di 2K FPS yang kita dapetin ya masih sangat baik gitu, 80-an. Jadi buat teman-teman yang make monitor 2K yang 170 Hz itu sangat bagus dengan setup seperti ini. Jadi kadang-kadang memang 100-an FPS sih. Oke, bentar ya. Ini agak jauh ya teman-teman dari PC-nya, jadi agak nge-lag mouse keyboard wireless-nya. Oke, kita coba lagi dengan settingan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir ini dengan settingan 4K atau UHD ya teman-teman. UHD. Nah, kalau yang sebelumnya kita coba pakai RX 7600, yang FPS yang kita dapetin cuma 20 sama 30, tapi kali ini enggak. Karena ini RX 7800 XT memang diperuntukkan untuk resolusi 4K. Jadi FPS yang kita dapetin 60-an lah. Ini udah sangat-sangat baik. Udah jauh di atas konsol ya teman-teman. Ya memang nggak bisa langsung kita compare ya, nggak bisa langsung kita sandingkan konsol dengan PC gitu. Oke, kemungkinan kita nggak punya waktu untuk nyoba game-game yang lain, tapi ya Ghost of Tsushima udah salah satu gambarannya lah. Kalau PC ini, walaupun dengan Ryzen 5 7500F, yang salah satu prosesor mid-end, tapi performanya udah sangat luar biasa untuk gaming. Ya teman-teman. Oke, jadi saya sudahin dulu video singkat ini. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja WhatsApp di kami di 081 1618 1628. Dan juga buat teman-teman yang mau langsung datang ke toko, bisa langsung datang ke kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin, Simpang Sutrisno. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.